nggak yang kutub itu kenapa bisa berpindah gitu Kak? Kutub magnet, pindahnya kutub magnet. Kutub Iya apa? Kak. Kutub magnet itu sebenarnya pindah tuh karena ada aktivitas di inti bumi nggak sih? Perubahan. Ya. Jadi hipotesis ya, kutub magnet itu berubah karena ada perbedaan apa gitu. Pokoknya yang memengaruhi si kutub magnet itu ada itu inti bumi. Jadi karena inti buminya berubah itu si magnet juga berubah. Cuman aku kemarin tanya Pak Reski juga sama, pertanyaan sama persis, kenapa bisa berubah gitu. Nah jawabannya itu cuman adanya perubahan di inti doang. Cuman yang berubah itu apa itu nggak tahu. Gitu loh. Jadi makanya jadi kayak peneliti itu kayak nemuin kalau misalnya kutub magnet itu berubah salah satunya dari aktivitas paleomagnetismnya gitu. Menurut gue sih nggak akan ditanya ya kenapa kutub berubah, lebih ke kayak pembuktian kenapa more itu ada gitu. Salah satunya pakai teori paleomagnetism gitu. Ntar kalau Nah, iya betul. Atau enggak kayak apa akibat dari perubahan kutub magnet gitu. Berarti kan akibatnya kayak dari batuannya kan, batuan yang tersingkap itu dari mineral-mineralnya, arah-arah mineralnya itu berubah-ubah gitu. Paling ke situ sih. Nah, mau nambahin dong. Jadi sebenarnya kalau kita bilang itu reversal itu agak keliru, sebenarnya bukan reversal. Jadi kayak tadinya kan magnet bumi itu kayak bentuknya beraturan gitu, yang utara ngumpul di utara, yang selatan ngumpul di selatan. Tapi kalau pas reversal itu dia jadi acak-acakan, yang selatannya bisa dempetan sama utara, yang utara bisa dempetan sama selatan. Mungkin gambarnya lah, kasih tahu lah. Ada namanya geomagnetic reversal gitu. Jadi yang mana? Nah, gitu. kayak Ikral mau share screen ya guys. Enggak, udah nggak jadi. Jadi kalian searching aja gambarnya. Di saya patin, searching sendiri. Apa-apa? Ya udah gue searching deh. Ya udah boleh, bagus. Ini kelihatan nggak gambarnya? Gimana sih cara? Udah kelihatan nggak sih? Iya, kelihatan. Nah, kalau kalian lihat gambar kanan itu kayak yang biasanya utara sama selatan kan. Utara di atas, selatan di bawah gitu. Terus pas reversal itu dia turbulence gitu. Kalau kalian tahu arus turbulence, jadi yang utara bisa di mana, yang selatan bisa di mana. Jadi nggak sepenuhnya reverse gitu. Nah, kenapa bisa ada arus magnet? Karena pergerakan inti luar bumi. Inti luar bumi kan liquid ya. Kalau kita belajar yang namanya gaya Lorentz, kalau ada liquid berputar, dia kan akan menyebabkan namanya listrik statis. Kan liquidnya liquid besi kan. Nah, kalau sesuatu yang ferromagnetik terus dia berputar, dia akan menghasilkan listrik. Nah, listriknya itu menghasilkan magnet gitu. Nah, jadi kalau misalkan perputaran inti buminya laminar aja gitu, kayak jelas beraturan, dia akan berbentuk yang namanya normal magnetism, kayak yang gambar kiri. Tapi kalau misalkan inti luar buminya itu berputarnya turbulence, kayak nggak beraturan, dia bisa nyebabin reversal. Tapi reversal ini nggak selalu ini sih. Nggak selalu lama, jadi bisa aja reversal sebentar gitu. Itu sih yang sepemahaman gua. Tapi ini nggak bakal ditanyain, sumpah. Ini kayak iseng banget dosennya kalau nanyain ini. Jadi ini lebih ke arah hal lain sih, bukan kebumian. Bukan kebumian, bukan geologi sih. Ini lebih ke apa ya? Fisika mungkin atau astronomi. Betul. Itu aja sih yang gua tambahin. Paham nggak? Tadi siapa yang nanya? Marcel ya? Gimana Marcel, menjawab nggak? Menjawab Kak, makasih Kak. Oke. Oke, ini terakhir deh, ada yang mau nanya lagi nggak? Udah jam segini juga soalnya. Nggak ada kali ya. Kalau nanti ada yang mau di Arham, oke, silakan. Halo, suara aku kedengeran nggak? Dengeran. Ya, jadi kemarin tuh pas kuis Jodin ada soal tuh tentang jelasin
keterbentukan sesar transform tuh di batas lempeng. Kita kan tahu kalau sesar transform tuh terbentuk di MOR kan. Terus kalau misalnya di batas lempeng itu kira-kira gimana ya Kak jelasinnya? Itu Ikral mungkin bisa jelasin. Kayaknya itu soalnya tentang ini deh, sesar transform yang kayak San Andreas atau enggak sesar transform Sumatera, itu kan ada di batas lempeng. Coba deh, mana ya? Search-in aja Pak ya? Oh iya, Bentar ya, gue benar. searching dulu dah gambarnya. Sebenarnya di ini gue juga ada nggak sih tadi? Siapa ya Pak yang mau searching? Lu aja deh. Yang di ini tadi ya, Boleh, yang di boleh. apa namanya lempeng-lempeng tadi ya. Sebentar Jadi tadi kita pertanyaannya apa? Coba deh ulang lagi. Siapa tadi nanya? Arham ya? proses terbentuknya sesar transform di batas lempeng ya, Oh, Ham. yaudah. Iya Kak. Oke, Kan bentar ya. batas lempeng berarti kan antar dua lempeng kan. Nah, dua lempeng itu kan bisa interaksi 3 kan. Ada convergent, divergent, sama si itu apa transform. Nah, berarti kalau dia sesar transform berarti dia sifatnya yang transform, dia nggak menghujam dan nggak juga saling menjauh. Jadi dia nggak masuk, nggak ngejauh juga. Jadi dia kayak cuman bergeser aja satu sama lain gitu. Contohnya ini yang San Andreas atau enggak sesar Sumatera gitu. Coba lah, ada nggak? Yang San Andreas aja yang lebih bagus. Maaf nggak bisa, error di gue. Baca dong. Yaudah, yaudah. Nah, coba. Ini contohnya mana yang lebih bagus ya? Ini deh. Aduh, kurang ada. Nah, kalau misalkan dilihat, tadi kan ini kan batas antara lempeng Pasifik sebelah kiri kan, yang warna biru, terus sama lempeng Amerikan yang warna kuning. Nah, lempeng Pasifik itu kan geraknya ke arah Jepang kan, ke arah barat laut. Nah, ke arah barat laut. Sedangkan Amerika ini dia bukan nggak bergerak, tapi yang lebih sering bergeraknya Pasifik. Nah, jadi barat laut sama Amerikanya stationary gitu, atau enggak ke arah kanan bawah kita anggap Amerikanya. Berarti kan kayak mereka nggak saling menjauh dan juga nggak saling mendekat kan. Jadi dia cuma berdempetan doang, saling bergesekan aja. Jadi ini salah satu contoh transform boundary atau batas lempeng transform. Contohnya di San Andreas. Contoh yang paling sering dipakai buat batas lempeng transform. Itu sih harusnya jawaban kuisnya kemarin. Jadi kalau misalnya di tempat selain MOR di tempat selain MOR biasanya itu kayak cuman gesek doang. Kembali lagi ke definisi awal dari sesar strike slip atau sesar transform ini. Jadi kayak ada dua lempeng yang pergerakannya itu relatif berlawanan, dia tuh bergesekan, nggak bergesekan bukan nabrak. Kalau misalnya berlawanan nabrak itu kan jadinya subduksi atau kolisi atau sebagainya. Kalau misalnya cuman berhimpitan itu jadinya sesar transform gitu. Oke Kak, makasih. Oke, thank you ya pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin untuk asistensi sekarang gue udahin aja dulu. Semoga bisa membantu kalian untuk mengerjakan UTS nanti. Terus kalau ada yang mau ditanyain, boleh banget chat ke gue atau Ikral atau Romi atau Asya juga boleh. Nah, ya udah semangat aja lah ya. Semoga hasilnya memuaskan. Amin. Semangat kalian. Kasih ya.